A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzalal kitaba Qur'anan Arabiyyan la'allakum tattaqun walladzi yassara al-Qur'ana lidzikri la'allakum tafhamun. Wassalatu wassalamu ala akhiril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang dimana telah memberikan kepada kita banyak sekali nikmat yang tak terukur, dan semoga kita dicatat sebagai hamba yang bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sahabat hadirin rahimakumullah, teman-teman yang dirahmati Allah, setelah sekian lama 3 bulan ke belakang kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipertemukan dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu bulan suci Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, begitupun di bulan Sya'ban, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar usia kita disampaikan, dipertemukan lagi dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah pada saat ini Allah masih memperkenankan kita untuk dapat bisa bertemu lagi dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan ampunan ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Di luar bulan suci Ramadan, sahabat hadirin rahimakumullah, mungkin kita merasakan bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang sangat cocok untuk menjadi momentum perubahan bagi diri kita. Karena ketika di luar bulan suci Ramadan, kita itu seperti berlomba-lomba, yang dimana lomba ini tidak ada habisnya, lomba yang tidak ada garis finishnya. Kita bangun tidur, lalu bekerja, tidur lagi, bekerja lagi, dan mengulang-ulang kebiasaan yang sama. Namun saat bulan suci Ramadan, itu adalah kesempatan, adalah momentum yang paling tepat untuk memperbaiki diri kita, untuk memperbaiki pola hidup kita. Yang awalnya tadi kita sibuk terus mengejar materi dunia, kita berlomba-lomba membandingkan diri kita dengan kehidupan orang lain, sampai kita lupa untuk kembali ke akhirat, sampai kita lupa bahwasannya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Ramadan mampu menyadarkan kita bahwasannya dunia ini hanyalah dunia yang fana, yang tidak akan dibawa mati. Jangan sampai kita mati-matian mengejar satu hal yang tidak pernah dibawa mati. Mungkin Ramadan ini adalah momentum yang bisa memperbaiki akhlak kita, ibadah kita, pola hidup kita, pikiran, dan juga ibadah kita. Ibadah sirran terkadang. Kenapa ibadah sirran? Di sini dalam kitab dikatakan bahwasanya momentum perubahan atau Ramadan ini disebut dengan momentum perubahan karena apa? Karena Ramadan ini mampu meningkatkan kesadaran spiritual kita, disiplin diri, empati dan solidaritas terhadap sosial kita, refleksi diri dan evaluasi, pembentukan kebiasaan baik, pengampunan dosa, dan juga peningkatan kebiasaan dan juga kesehatan fisik dan mental. Mungkin itu adalah momentum yang cocok untuk merubah kebiasaan kita di bulan suci Ramadan ini. Lalu banyak orang yang bertanya kepada kita, Ustaz, mengapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa di bulan suci Ramadan? Mungkin yang kita ketahui bahwasannya Allah merintahkan kita untuk puasa di bulan suci Ramadan ini hanya karena atau hanya untuk kita merasakan apa yang saudara kita rasakan di luar sana. Mungkin banyak saudara-saudara kita yang masih kekurangan dalam makan atau dalam minum, atau yang masih hidup dalam keterbatasan. Mungkin yang kita pikirkan seperti itu. Namun makna yang jauh lebih luas, yang jauh lebih spesifik lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala merintahkan kita untuk berpuasa, itu bukan itu. Dikatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Digarisbawahi la'allakum tattaqun. Mengapa di sini Allah merintahkan kita untuk berpuasa, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba, agar kita menjadi memiliki kepribadian yang bertakwa, agar kita menjadi seorang yang bertakwa. Lalu apa itu takwa? Takwa itu imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi.
Jadi takwa itu kita menjauhi apa yang Allah larang dan juga kita melaksanakan apa yang Allah perintah. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita berpuasa bukan hanya saja menahan haus dan lapar, akan tetapi menahan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang berbuat dosa, perbuatan-perbuatan yang menjerumuskan kita ke dalam hal-hal yang negatif, dan juga kita melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Makanya ketika kita berpuasa, kita banyak melakukan tadarus Al-Quran, kita banyak menghidupkan sholat-sholat sunnah dan ibadah-ibadah lainnya, dan juga kita menjauhkan diri kita dari hal-hal yang dapat merusak pahala puasa tersebut, seperti apa? Ghibah, seperti iri, dengki, marah, dan lain sebagainya. Karena wa kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atsy. Betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan pahala, melainkan apa? Hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Jadi alhamdulillah yang mendalik, semoga kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, ada kisah nafsu yang dimana nafsu ini ketika Allah hukum dimasukkan ke dalam neraka, dibakar, ternyata bukan melemah, akan tetapi malah makin kuat. Maka dari itu Allah tidak memberikan makan kepada nafsu tersebut, lalu nafsu itu melemah. Maka dari itu Allah memerintahkan kita untuk berpuasa. Karena apa? Karena ketika berpuasa otomatis hawa nafsu dalam diri kita pasti akan melemah. Karena dalam diri kita itu ada dua bagian. Yang pertama dalam diri yang condong terhadap kebaikan, dan yang condong terhadap keburukan. Yang condong terhadap keburukan ini disebut innan nafsa la'ammaratun bisu, adalah nafsu yang selalu memerintahkan kita ke dalam keburukan. Nah, ketika nafsu ini lemah, otomatis tidak ada yang memerintahkan kita untuk melakukan keburukan. Jadi senantiasa ketika Ramadan kita mungkin merasakan mudah ketika kita berbuat kebaikan, ketika sholat itu terasa jauh lebih ringan, jauh lebih mudah. Karena apa? Karena